Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karna Kasari dari kelas BKPI 6C dengan NIM 230802110039. Saya hari ini akan melakukan sesi konseling bersama klien saya di taman terbuka, tepatnya di Taman Tingkir, untuk menyelesaikan permasalahan konseling keluarga, permasalahan keluarga yang dialami oleh klien saya. Sih Mbak. Oh iya, silakan duduk. Makasih. Ya, duduknya sudah nyaman atau belum? Ya. Ya, saya duduk ya Mas. Ini betul dengan Mas Faza yang konsultasi dengan saya di chat kemarin? Iya betul. Ya, saya panggilnya Mas Faza aja ya. Iya. Di sini tadi diantar atau sendiri? Diantar sama teman tadi di depan. Diantar teman. Naik apa Mas tadi? Naik motor. Oh, macet nggak? Enggak. Oh enggak ya. Rumahnya di mana Pak? Di Banyu Biru. Rumahnya di Banyu Biru. Berarti deket ya dari Banyu Biru ke Salatiga sini. Oke. Sebelumnya saya ingin memastikan dulu apakah kabar hari ini Mas Faza baik-baik saja atau sedang dalam masalah? Jelas kayak lagi ada masalah. Sedang ada masalahnya. Pada sesi konseling hari ini saya izin bertanya dulu pada Mas Faza. Sebelumnya pernah melakukan sesi konseling atau belum? Belum pernah. Belum pernah. Jadi ini baru pertama kali mengikuti sesi konseling ya? Iya. Boleh diceritakan dulu alasannya Mas Faza kenapa sehingga Mas Faza datang ke sini untuk menemui saya dalam proses konseling ini? Ya, jadi saya ada masalah di rumah. Orang tua saya sering berantem karena orang tua saya LDR, bapak saya pelaut dan ibu saya rumah tangga. Jadi sering terjadi miskomunikasi antara mereka Iya. berdua. Jadi kurang komunikasi. Iya. Gitu ya Mas. Oke. Sebelum sesi konseling dimulai, untuk tahap selanjutnya saya mau izin memberitahu terhadap Mas Faza dulu. Jadi sesi konseling ini adalah sesi penyelesaian masalah antara konselor dan konseling. Jadi di sini konselor sebagai pendengar yang nantinya Mas Faza bisa menceritakan semua masalahnya sehingga kita bisa melakukan atau mencari titik temu permasalahan dan mencari alternatif masalahnya. Gitu ya Mas Faza. Oke, dalam sesi konseling itu ada asas kerahasiaan Mas Faza. Jadi dalam asas kerahasiaan itu konselor wajib untuk memegang teguh kerahasiaan apa dan dokumen apa yang telah disampaikan oleh klien, sehingga Mas Faza tidak perlu khawatir bahwa apa yang kita obrolkan di sini bisa sampai kemana-mana karena saya akan memegang teguh kode etik kerahasiaan tersebut. Gitu ya Mas Faza. Ya, menyinggung tentang permasalahan dari keluarga Mas Faza tadi. Lalu biasanya untuk estimasi waktu Mas Faza dan keluarga tersebut berantem itu sering atau jarang atau gimana? Atau hampir setiap hari malah? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Yang dilakukan Mas Faza apa biasanya kalau orang tua lagi berantem? Yang jelas nggak di rumah dan saya harus keluar dari rumah. Oh, jadi keluar di rumah ya. Biasanya kalau keluar ke rumah dari luar rumah itu ngapain aja Mas? Saya biasanya beli 1 bungkus rokok dan saya habisin dalam 1 hari. Jadi untuk menghilangkan stres dulu Mas Faza keluar dari rumah dan merokok gitu ya. Iya. Apakah dengan merokok itu Mas Faza jadi merasa tenang sih? Iya benar. Merasa tenang. Iya. Lalu setelah merasa tenang itu Mas Faza bisa kembali lagi ke rumah gitu itu? Enggak juga. Enggak juga. Terus biasanya gimana Mas? Main sama temen. Main sama teman. Jadi nggak sendirian dong kalau keluar rumah. Iya pasti berdua. Apakah dengan Mas Faza keluar bareng teman, keluar sendirian atau merokok itu semua perasaan cemas dan perasaan khawatir, emosi dalam diri Mas Faza itu dapat dikurangi, menurun atau enggak? Iya bisa diomongin. Bisa jadi berarti enggak setiap hari Tidak, menurun dong. enggak setiap hari menurun. Enggak setiap hari juga saya merokok. Ya. Kalau ada masalah aja atau Ya kalau ada masalah saja yang nggak bisa diselesaikan saya keluar dan untuk merokok. seperti itu ya Mas. Iya. Biasanya permasalahan apa sih yang dibahas? Kalau boleh tahu bisa Mas Faza ceritakan secara runtuh. Permasalahan apa ini? Permasalahan yang ada di rumah sehingga membuat Mas Faza jadi merasa
tertekan? Masalahnya sebenarnya ada banyak, cuma salah satunya adalah saat jadinya miskomunikasi antara bapak dan ibu. Bapak yang tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh ibu, tapi ibu overthinking yang berlebihan terhadap bapak yang bekerja di luar negeri itu. Karena ya identik laut, dibilang sering main cewek lah, mabuk lah, tapi tidak ada bukti dan akan terjadi ya, dan ibunya akhirnya overthinking yang berlebihan sehingga berdampak langsung ke anak-anaknya. Iya seperti itu. Iya. Sebenarnya Mas Fajar pernah nggak komunikasi sama orang tua? Udah dong bapak ibu jangan berantem terus gitu. Sudah Udah pernah. pernah. Tapi apakah memberikan perubahan atau Saya diusir. Jadi ketika Mas Fajar mencoba mengkomunikasikan itu sama bapak dan ibu, alhasil Mas Fajar malah diusir dari rumah seperti itu. Iya. Kalau saya boleh tahu tingkat kecemasan atau tingkat emosi Mas Fajar saat ini dari 1 sampai 100, 100 yang paling tinggi dan 1 yang paling rendah, berapa Mas? 87. 87. Cukup tinggi juga ya Mas. Sekarang tapi setelah lihat Mbak Karin jadi berkurang sedikit. Jadi boleh saya izin untuk membantu Mas Fajar melakukan terapi supaya Mas Fajar lebih tenang. Iya, Bu. Jadi kita ambil wudhu dulu ya Mas. Oh ya. Gimana perasaan Mas Fajar setelah melakukan wudhu dan sholat 2 rakaat tadi? Kemasannya sudah berkurang. Oh iya, lumayan berkurang ya Mas. Kemudian untuk terapi berikutnya adalah terapi zikir. Ya, Mas Fajar mau dibantu dengan saya atau melakukan sendiri? Dibantu aja. Oke. Sebelumnya bisa memposisikan tempat duduknya senyaman mungkin dulu. Mungkin ada depan. Iya. Mas Fajar, saya minta untuk mengikuti instruksi saya ya. Boleh Mas Fajar memejamkan matanya? Saya minta Mas Fajar tangan kanannya untuk berada di dada sebelah kiri. Begitu nggak apa-apa? Atau mau senderan juga nggak apa-apa Mas. Oke. Mas Fajar, saya minta Mas Fajar untuk rileks. Bayangkan Mas Fajar saat ini sedang berada di tempat yang teduh, sunyi, kemudian hanya ada suara-suara yang menenangkan hati saja dan suara-suara burung yang kelihatannya menenangkan hati, suara gemericik air yang menyejukkan hati. Kemudian saya minta Mas Fajar untuk beristighfar 30 kali. Boleh? Oke. Kemudian saya minta Mas Fajar untuk Subhanallah Subhanallah 33 kali. Oke. Saya minta Mas Fajar untuk berzikir Alhamdulillah 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 33 kali. Oke. Kemudian untuk yang terakhir dari sesi zikir ini, saya minta Mas Fajar untuk berzikir Allahu Akbar 33 kali. Ya, ditutup dengan la ilaha illallah 33 kali. Bisa ya Mas Fajar? Mas Fajar, saya minta Mas Fajar untuk mengikuti ucapan saya dan masukkan setiap ucapan-ucapan tersebut dalam hati dan diri Mas Fajar. Boleh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, saya sadar dan saya menerima, saya sadar dan saya menerima, saya ikhlas saya ikhlas atas segala takdir yang telah Engkau berikan kepadaku. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Sampai saat ini Engkau
telah memberikan kekuatan Engkau telah memberikan kekuatan kepadaku kepadaku sehingga sehingga aku bisa menjalani hidup aku bisa menjalani hidup dengan demikian. dengan demikian. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Saya minta Mas Faza untuk pelan-pelan membuka mata. Ya, tangannya boleh seperti semula. Mas, jadi sesi konseling zikir kita pada sore hari ini sudah sampai di tahap akhir. Sebelumnya saya boleh tanya pada Mas Faza untuk perasaan Mas Faza setelah kita melakukan konseling ini dari 1 sampai 100 yang paling emosional, yang paling tertekan, paling cemas, kemudian 1 yang paling tenang, 5. Jadi sudah jauh lebih baik dari yang tadi sebelum melakukan konseling ya Mas. Ya. Oke. Jadi Mas, apabila nanti setelah ini Mas Faza ternyata masih tertekan, Mas Faza bisa melakukan terapi ini di rumah secara mandiri seperti yang saya arahkan tadi. Jadi Mas Faza insya Allah bisa ya untuk melakukannya secara mandiri. Ya bisa, alhamdulillah. Untuk jadwal dari konseling selanjutnya nanti saya chat aja sama Mas Faza bisanya kapan dan saya bisanya kapan. Jadi kita untuk konsultasi lebih lanjut dan mengevaluasi apa yang sudah Mas Faza terima setelah melakukan sesi konseling ini ya Mas. Terima kasih Mas Faza sudah hadir dan melakukan konseling ini, dan terima kasih sudah mempercayai saya sebagai konselor untuk menyelesaikan konflik dan mencarikan alternatif masalah terhadap